warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali menyapa antum dan antuna semuanya di program live interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA hafizahullahu taala. Seperti biasa nanti kita akan bersoal jawab di 0811-755-0606. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Baik, Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa kita informasikan juga untuk antum bahwa program ini disiarkan langsung oleh media-media yang tergabung dalam RTVC. Kita sapa dulu Ustadz yang sudah tergabung dan terhubung bersama kita untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum di pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga antum dan keluarga, Ustadz, dan juga kita bermohon mudah-mudahan Allah juga selalu menjaga guru-guru kita dimanapun berada. Ustadz, mohon izin untuk langsung membacakan pertanyaan yang pertama, Ustadz. Silahkan. Nah, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari Siti Wijayanti di Karawang, Ustadz. Izin bertanya kepada Ustadz Erwandi, Ustadz bolehkah dalam jual beli tiket bis itu menggunakan akad istisna? Di mana saya memesan tiket bis dan membayar DP dulu. Untuk pelunasan dilakukan ketika mau naik bis di hari pemberangkatan. Yang demikian apakah boleh, Ustadz? Jika tidak, apa sebaiknya yang digunakan? Jazakallahu khairan, Ustadz. Naam. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Akad istisna berasal dari kata dengan maksudnya adalah thalabus sun'a, yaitu minta dibuatkan. Berarti di sana ada proses pembuatan, perubahan dari bahan baku menjadi bahan jadi. Itu dinamakan dengan akad istisna. Kalau Anda minta dibuatkan bis, minta dibuatkan mobil van ke dealer, itu istisna namanya. Anda bayar DP, kemudian mereka rakitkan, kemudian nanti 2 bulan setelah itu atau pada hari yang disepakati, kendaraan diserahkan kepada Anda dan bayar sisanya. Adapun yang dimaksud oleh yang bertanya, itu bukan akadnya istisna, itu akadnya ijarah. Yang beli tiket untuk mendapatkan manfaat, mengantarkan dia, memindahkan pembeli ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Akad ijarah boleh dengan cara hutang dengan hutang. Boleh dibayar DP dahulu, nanti dilunasi, boleh juga nanti dibayar terakhir jika sampai. Cuman itu tidak menjadi kebiasaan dari perusahaan perjalanan transportasi tersebut. Biasanya dibayar cash saat Anda naik, sudah selesai. Itu boleh. Wallahu a'lam. Baik, nah, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Ibu yang di Karawang bisa memahami jawaban Ustadz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi sebelumnya kita informasikan untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada yang bisa menyimak siaran kita di pagi hari ini, untuk bisa langsung menelpon jika punya pertanyaan seputar muamalah di 0811-755-0606. Dan kita sarankan sekali, sebaiknya untuk pertanyaan waris itu langsung menelpon agar bisa langsung dijawab Ustadz dan bisa memahami jawaban dari Ustadz nantinya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, Ibu Ana punya buah durian yang berbuah sudah tua, namun belum matang.
lalu ada pedagang yang membeli buah tersebut yang masih di pohon. Bolehkah jual beli tersebut Ustadz? Dan jika boleh, untuk resiko buah siapa yang menanggung? Jika tidak boleh, bagaimana dengan uang yang sudah diterima? Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, Dia mengatakan menjual buah sudah tua, nah, namun belum matang. Apa maksud tua belum matang itu? Kalau diambil diperam sudah bisa dimakan, atau kalau diambil diperam rusak. Kalau maksud tua itu diambil diperam sudah bisa dimakan, ya, nah. itu sudah matang namanya. Ya, itu yang dimaksud dengan matang. Kalau ada yang sudah matang, atau bukan durian Anda, durian tetangga, durian yang di kampung itu ada yang sudah matang, ya bisa diambil diperam sehari 2 hari sudah layak dikonsumsi, ya, maka durian Anda pun boleh Anda jual seluruhnya yang masih di pohon. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ibu yang bertanya bisa juga memahami jawaban Ustadz. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bolehkah kita menawarkan atau merekomendasikan travel umroh di dalam masjid? Ketika ada teman yang bertanya untuk umroh, langsung didaftarkan Ustadz atau langsung mendaftar. Jazakallahu khairan Ustadz. Nabi SAW melarang berjual beli di dalam masjid. Dia bersabda, "Idza ra'aita man yabi'u wa yashtari fil masjid, faqulu lahu la arbahallahu tijaratah." Bila engkau lihat orang yang berdagang, berjualan, baik berjualan barang ataupun jualan jasa di dalam masjid, katakanlah Allah tidak menghalalkan memberikan laba pada perniagaanmu. Umrah adalah jualan jasa. Maka di dalam masjid hukumnya haram dan mereka berdosa. Ya, akadnya namun sah menurut sebagian para ulama. Dan ini madzhab jumhur para ulama akadnya sah, tapi mereka berdosa. Bahkan termasuk bagian dari yang dilarang, bagian dari jual beli di masjid adalah logo yang dipampangkan di dalam masjid. Terkadang ada kajian yang disponsori oleh suatu perusahaan atau suatu badan usaha dan mereka meminta untuk ditampilkan logonya di belakang narasumber atau di belakang kegiatan tersebut. Maka ini pun diharamkan. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang bertanya. Kita informasikan kembali untuk Antum dan Antuna, Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun Antum berada. Untuk bisa langsung menelpon jika mempunyai pertanyaan seputar fikih muamalah di 0811 755 0606. Dan siaran kita ini atau program kita ini insya Allah disiarkan langsung oleh media-media yang tergabung dalam RTVC. Kita membacakan pertanyaan yang berikutnya sambil menunggu telepon. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bolehkah zakat mal ditunaikan untuk pembangunan gedung tempat tinggal santri atau pembangunan masjid? Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa fil riqabi fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah. Sesungguhnya zakat itu milik fakir, miskin, dan milik orang yang berhutang. Kalau milik masjid dan gedung nggak ada miliknya. Milik yayasan nggak ada pemiliknya. Ya, maka para ulama menyatakan tidak boleh zakat mal, zakat fitur untuk pembangunan gedung santri ataupun
masjid. Akan tetapi, ya, yang dianjurkan oleh beberapa peneliti dalam fikih zakat seperti Dr. Abdullah Al-Ghufairi dalam bukunya Nawazil fi Zakat, kasus permasalahan kontemporer dalam zakat, beliau menyatakan tidak boleh langsung dibangunkan untuk gedung santri tadi atau untuk masjid tadi. Tapi bila ada kebutuhan mendesak, tidak ada masjid karena tidak ada kemampuan masyarakat di situ membangun masjid, maka bila yang punya zakat, mereka berikanlah zakatnya kepada para fakir miskin di kampung tersebut, lalu mereka minta para fakir miskin itu menyumbang untuk membangun masjid. Atau kalau dalam santri tadi, mereka si mustahik mencari mana saja santri yang mustahik. Si muzaki mencari yang mustahik, lalu berikan uangnya kepada mereka. Setelah itu, minta mereka untuk membantu pembangunan masjid, bangunan santri. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita coba jawab telepon yang sudah masuk di 0811-755-0606. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana Ibu? Ini dari Umu Putri di Lampung. Umu Putri di Lampung. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya, Alhamdulillah tahun kemarin itu tabungan anak sudah mencapai nisab dan sudah melakukan zakat. Tapi di tahun ini tabungan anak dipinjam di bulan Zulhijjah dan dikembalikan lagi di bulan Rabiul Akhir. Pertanyaan saya, apakah di tahun ini saya ada kewajiban zakat? Karena di Jumadil Ula ini pas zakatnya gitu, pas ini zakatnya. Jadi kewajiban saya apa ada untuk membayar zakat di Jumadil Ula ini atau dihitung dari Rabiul Akhir ketika dikembalikan tabungan saya itu di tahun depan gitu. Perkiraan itu yang meminjam lancar pembayarannya nanti? Sudah dikembalikan di sebulan yang lalu dan bulan ini udah kewajiban untuk bayar zakatnya. Sudah dikembalikan. Ya udah kalau dikembalikan bayar zakatnya. Oh berarti bayar zakat bukan dihitung dari kembalian uangnya itu di tahun depan bukan ya? Bukan. Berarti ada kewajiban zakat di tahun ini. Iya, walaupun uang ada di tangan dia, dia juga wajib berzakat. Umpamanya dia bayar nanti Ramadan. Ya, perkiraan Ramadan dia sangat mampu. Punya rumah yang bisa dia jual, punya kendaraan yang bisa dia jual. Kewajiban Anda di sekarang, Jumadil Akhir, Anda tetap berzakat sekarang. Kalau perkiraan dia mampu. Oh ya, makasih Pak Ustadz. Terus kalau zakat mal itu bolehkah kita memberikan langsung kepada yang berhak gitu, langsung gitu, tidak melalui amil zakat? Boleh. Iya, itu kan ada adiknya bapak kan kurang mampu, itu boleh kita berikan ya, walaupun itu saudara dekat itu. Paman. Adiknya boleh. Bapak bibi. Ya, dengan syarat dia tidak ada harta, tidak ada pemasukan untuk biaya hidupnya. Iya, bekerja tapi tidak mencukupi gitu. Kayaknya dia sudah bekerja tapi kurang mencukupi kebutuhannya. Dan Anda masih ngontrak. Tidak mencukupi kan kayaknya. Anda tanyakan, pastikan. Oh iya. Karena bila kayaknya ternyata tidak kayaknya, zakat Anda tidak sah. Oh, berarti harus benar-benar yang membutuhkan ya Pak Ustadz? Bukan benar-benar Anda yakini, Anda tanyakan kepada dia. Berapa pendapatan bulanan? Dia jawab mungkin 3 juta. Kadang bisa 5 juta, tapi rata-rata 3 juta. 3 juta cukup untuk biaya hidup bibi.
Ya, alhamdulillah kata dia. Ya, kita tidak perlu mahal-mahal biaya hidup, cukuplah PJBC itu. Tidak. Nah, ini haram Anda bayar zakat kepada dia karena sudah cukup untuk biaya hidupnya. Ya, makasih Pak Ustadz atas jawabannya. Ya Allah. Baik, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ibu yang sudah bertanya. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang sudah dijawab oleh Ustadz. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ada telepon? Kita coba terima di 0811-755-0606. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atul Tirti Baik, dengan siapa di mana Bapak? dengan Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Baik, ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama untuk nasab zakat itu Ustadz. Kalau dihitung dengan emas, maka keuangan kita tidak cukup. Tidak cukup. Tapi kalau dihitung dengan perak, itu uang kita cukup dizakatkan 2,5%. Nah, apakah tetap diwajibkan Ustaz kalau kita tidak sesuai dengan emas tapi sesuai dengan perak, seperti itu Ustaz. Yang pertanyaan kedua, kalau kita punya anak yang sudah berkeluarga, dia miskin Ustaz, apakah orang tuanya bisa memberikan zakat pada anak kita tersebut yang sudah berkeluarga tapi miskin? Ya. Syukron Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, yang Bapak Menghitung nisab zakat ya, yang direkomendasikan oleh badan zakat di dunia yang di Kuwait, Baitul Tamwil Kuwaiti, dalam muktamarnya bahwa menghitungnya dengan emas, karena emas stabil dibandingkan perak. Di masa Rasulullah SAW, ya, 1 emas dapat 1 ekor kambing, 1 dinar, satu uang emas dapat 1 ekor kambing. Sekarang 1 dinar 4,25 gram juga dapat kambing kurban. Stabil dia. Tapi kalau Anda konversikan kepada perak, di masa Rasulullah SAW, 10 perak dapat 1 ekor kambing. Perak itu 2,95 gram. Ya. Kalau sekarang 29,5 dikalikan dengan harga 15.000, ya, itu paling sekitar berapa? Oke. Bisa untuk bantu? Apa Ustaz? Rp29,5 kali 15.000 rupiah. Itu hanya 442.000 rupiah. Tidak dapat 1 ekor kambing. Ya. Tidak dapat 1 ekor kambing kurban. Maka yang stabil adalah emas. Karena itu lembaga dunia dalam muktamar zakatnya mereka merekomendasikan nisabnya emas. Tapi kalau Anda ingin menghitung dengan perak seperti madhab dalam madhab Hambali, silahkan, tidak ada masalah. Tapi Anda mengajak orang itu memberatkan. Karena emas itu 85 juta untuk nisabnya. Ya. Sedangkan perak 595 gram. Dikali 14.000 rupiah. Cuman 9 juta rupiah. Ya.
9 juta rupiah itu orang miskin itu. Sekali bayar uang masuk uang pangkal sekolah anak, nggak ada lagi uangnya untuk makan besok. Tapi kalau 85 juta rupiah Anda punya uang tetap, itu kaya namanya. Dan zakat diwajibkan kepada yang kaya, bukan kepada yang miskin. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau Anda ingin mengeluarkan zakat juga dengan hitungan nisabnya perak, silahkan. Ada para ulama yang berpendapat seperti itu, mazhab Hambali, dan banyak difatwakan oleh para ulama Saudi Arabia dengan perak tersebut. Tetapi Anda mengajak orang, ini tidak tercapai hikmah dari zakat, yaitu berbagi antara yang kaya kepada yang miskin. Ini yang miskin berbagi dengan yang miskin. Wallahu a'lam. Yang kedua, zakat kepada anak hukumnya haram, tidak sah. Anak Anda tidak mampu, sebagai orang tua Anda berikan harta Anda, bukan zakat Anda. Ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak dari Bengkulu tadi. Baik, sambil menunggu telepon di 0811-755-0606, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk kembali, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bapak Amin di Sulawesi Selatan, Ustaz. Apa hukumnya hasil tanah sawah padi yang digadaikan? Contohnya, si A menggadaikan sawah kepada B dalam jangka waktu tertentu. Si B mengusahakan sawah padi tersebut. Apakah hasil dari usaha ini termasuk riba, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah. Kalau dia sudah makan dan ingin diambil terus hasilnya oleh dia, boleh dengan syarat dia potong piutangnya kepada pihak yang menggadaikan. Sampai waktunya senilai hasilnya dengan piutang, maka kembalikan sawah kepada pemiliknya lagi, dan hutang sudah lunas, tidak ada kewajiban dia membayar. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita angkat telepon yang sudah masuk di 0811-755-0606. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Dari Ummu Adi, Sulawesi, Ustaz. Nah, silakan Ibu pertanyaannya. Pertanyaannya, Ustaz, begini. Pada saat hari Kamis kemarin, Ustaz, saya lihat di Rojak itu, Ustaz mengatakan bahwa kalau dapat uang 100 kemudian di tempat umum, itu diberikan kepada fakir miskin, Ustaz. Nah, pernah saya dapat, bukan saya dapat sih, Ustaz, dengan maksudnya keluarga, tapi dimasukkan ke dalam masjid, Ustaz. Bolehkah juga seperti itu? Karena di depan rumah juga jalan poros begitu, nggak tahu siapa yang punya, jadi dapat uang 100 masuk saja di kas masjid, Ustaz. Ya. Mohon sebetulnya, Ustaz. Kemudian ada lagi satu, Ustaz. Atau dijawab dulu atau langsung ditanyakan yang kedua, Ustaz? Kalau kas masjid adalah tujuannya untuk operasional masjid, boleh. Karena itu bagian dari kemaslahatan umum. Oh, na'am, Ustaz. Kemudian yang kedua, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz, ketika orang tua ada kasusnya teman, Ustaz? Orang tuanya sudah membagikan hartanya ke separuh anaknya sebelum meninggal. Kemudian ada juga yang belum dapat, Ustaz. Nah, setelah orang tua ini meninggal, Ustaz, bolehkah anak yang belum dapat ini diberikan hak sebagaimana hak anak yang sudah dapat itu, kemudian sisanya baru dibagi waris, Ustaz? Bolehkah seperti itu, Ustaz? Kalau anak-anak yang sudah dapat mereka rela, ya tentu boleh. Tapi kalau mereka tidak rela, tentu dampaknya kepada orang tuanya berdosa, tidak adil dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya. Oh, na'am, Ustaz. Baik, Ibu. Jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Ibu yang dari Sulawesi mudah-mudahan bisa memahami jawaban dari Ustaz. Kita coba terima telepon kembali. Bismillah, Assalamualaikum. Nah, ada? Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk di 0811-755-0606, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ismoyo dari Bekasi, Ustaz. Mau bertanya, hukum mengikuti saham di perusahaan
tapi saham tersebut dari Prancis. Sangat saat saya bekerja di perusahaan tersebut, saya harus mengikuti. Nah, kita ulangi pertanyaannya, Ustaz. Nama Ismoyo dari Bekasi, mau bertanya hukum mengikuti saham di perusahaan, tapi kiblat saham tersebut di Prancis. Dan sangat saya Apanya di Prancis? kiblatnya, Ustaz. Kiblat di Kiblat Prancis. perusahaan tersebut katanya. Apa maksud kiblat di Prancis? Mungkin dari Prancis atau seperti apa, Ustaz? Nah. Saya pun tidak tahu. Lanjut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Suciati Umu Abdillah. Ini di Makassar, Ustaz. Apabila pembelian barang diwakilkan kepada nasabah, setelah itu LKS yang transfer langsung ke penjual. Kemudian penjual mengirim barang tersebut ke LKS. Nah, setelah barang sudah diterima oleh LKS, kemudian LKS menjual barang tersebut ke nasabah dengan akad murabahah. Apakah ini sudah sesuai syariat atau seperti apa, Ustaz? Jazakallahu khairan. Boleh. Nah. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mudah-mudahan yang Ibu Suciati Umu Abdillah bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, sambil menunggu telepon di 081175500606, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ana mau bayar zakat mal atas harta yang dimiliki. Selama ini kan dibayarkan dengan uang tunai. Kalau sekarang ana rencana mau belikan dengan peralatan produktif seperti peralatan laundry. Apakah ini dibolehkan? Jazakallahu khairan, Ustaz. Berarti Anda belum berzakat. Karena zakatnya zakat uang yang wajib Anda keluarkan uang. Kalau Anda berikan peralatan laundry, berarti Anda belum berzakat uang. Berikan peralatan laundry yang uang zakat, berikan juga kepada dia. Tapi kalau Anda konversikan, hukumnya Anda melakukan perbuatan transaksi yang tidak disetujui oleh pemiliknya. Bagaimana kalau gaji ke semua karyawan di sebuah perusahaan pakai peralatan laundry? Saya yakin bulan depan karyawannya nggak ada yang kerja lagi. Begitu juga fakir miskin. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya di 081175500606. Untuk antum yang mempunyai pertanyaan seputar muamalah, silahkan langsung telepon ke nomor tersebut atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp dan juga SMS. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara menghitung zakat dari gaji yang diterima setiap bulannya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Cara menghitung zakat dari gaji yang diterima setiap bulannya. Bulan pertama Anda terima gaji berapa? 10 juta. Pada bulan ini tidak ada menghitung zakat. Tidak ada zakat. Karena uang Anda baru 10 juta dan baru terima belum 1 haul. Bulan kedua 10 juta ada sisanya, terpakai 5 tambah 10 lagi. Ini baru 15 juta, tidak ada zakat. Karena uang Anda 15 juta, belum 1 haul, baru 2 bulan dan juga tidak sampai nisab. Terus sampai anggap umpamanya di bulan ke-15. Jadi Anda mulai bekerja atau dapat gaji tadi. Di situ uang Anda sudah 80 juta uang, 80 juta uang yang ada di tabungan. Ini 80 juta belum sampai nisab. Ya, tidak ada zakat di sini. Lanjut ke bulan selanjutnya, bulan ke-16.
Di bulan 16 ya tambah 10 ini 80 kurang 5 75 sama dengan 85. Pada bulan ke-10 ini, di hari Anda terima zakat, lihat itu bulan tanggal berapa komariahnya. Bisa jadi 10 Rajab, bisa jadi 3 Zulqa'dah, bisa jadi 1 Muharram, dan seterusnya. Ya, anggap ini umpamanya bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 1445 ya. Ya. Ini biarkan uang terus, biarkan 1 tahun ya. Selagi tidak pernah turun dari 85 juta di 23 Jumadil Akhir 1446. Anda lihat di waktu itu masih nisab atau mungkin jauh di atas nisab. Umpamanya alhamdulillah di waktu itu ada 30 juta, 300 juta uang Anda, tabungan Anda, kali 2,5%. Ya, berarti sama dengan 7,5 juta Anda zakatkan. Dan seterusnya. Ini sebagai contoh saja. Kalaulah qadar Allah pada tanggal ini kebutuhan Anda ada yang mendesak, umpamanya bayar sekolah, masuk sekolah anak ke pesantren atau anak kuliah, sehingga pada tanggal ini di bulan sebelumnya ada pengeluaran besar sehingga tinggal lagi 80 juta saldo, maka ini tidak ada zakat. Ya, saya kira bisa difahami. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang bertanya. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Sofia di Pekanbaru Ustaz. Taib, silakan Ibu Sofia di Pekanbaru pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau bertanya Ustaz. Begini Ustaz, apakah di dalam jual beli berdagang itu Ustaz kita boleh melakukan hal seperti ini Ustaz? Misalnya ada Bapak A belanja mau beli barang B gitu Ustaz. Tahu rupanya barang itu sedang kosong sama kita Ustaz. Terus kita bilang, Bapak kami pesankan dulu Bapak mau, tapi kami minta DP Pak. Nanti kalau sudah barang datang kami kabarin Bapak jemput. Tapi kalau Bapak nggak jadi DP-nya dipulangin lagi Pak. Apakah halal seperti itu, Ustaz? Tidak halal karena Anda minta DP. DP bagian dari transaksi jual beli. Ya, maka sudah terjadi jual beli, sedangkan Anda tidak memiliki barang. Padahal Nabi melarang seseorang menjual barang yang belum dimiliki. Jangan kau jual barang yang sedang tidak ada padamu. Tapi kalau Anda minta, Pak, saya butuh uang jaminan, bukan DP. Uang deposit, jaminan bahwa Bapak insya Allah serius membeli, bukan hanya sekedar ngomong saja, memang ada keinginan serius. Terus nanti kalau saya tidak jadi, ternyata sudah ada barangnya, saya dapat dari orang lain, tidak ada masalah. Kan uangnya deposit Bapak dah jadi, ambillah semuanya. Nah itu boleh. Baik. Baik, boleh satu lagi Ustaz? Fadhal Ibu. Iya, Afwan Ustaz. Gini Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Adik anak meminjam uang kepada anak Ustaz untuk membayar uang kuliah anaknya Ustaz. Tapi anaknya itu kuliah di perguruan tinggi yang seni-seni itulah sejenis itu Ustaz. Jadi sebelum pinjam udah Ana bilang kepada dia Ustaz, kalau musik segala macam yang Ana tahu itu haram gitu hukumnya Ustaz. Terus dijawabnya Ustaz, dia jurusannya teater gitu Ustaz. Terus kalau anak tidak kuliah Teater Ustaz.
Iya, teater Ustaz. Terus kalau dia Sebentar, tidak sebentar. kuliah, Teater Ustaz, juga ya Ustaz. belum tentu halal. Teater Ya, kalau ya, umpamanya misi teaternya adalah sesuatu yang mengandung unsur kesyirikan, merendahkan Islam, juga tidak halal. Apalagi ada wanita yang terbuka aurat, iya Ustaz. ya terus. Jadi bagaimana tuh Ustaz? Jadi dia beralasan seperti ini lagi Ustaz, kalau tidak kuliah anak saya tahun sekarang lingkungan kami sangat buruk, dia menganggur nanti lebih mudarat gitu kata Ustaz. Jadi anak berpikiran betul juga Ustaz, jadi anak pinjamkanlah uang itu Ustaz. Setelah berapa lama kemarinnya anak dengar Ustaz, rupanya tiap sore anaknya main piano gitu loh Ustaz, diceritakan. Jadi anak kaget gitu Ustaz. Jadi bagaimana, apakah anak juga ikut berdosa gitu Ustaz, karena sudah membantu juga dalam hal itu Ustaz, padahal sebelumnya udah anak-anak sehatin gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Iya, Anda berusaha membantu dia, anaknya, untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Seharusnya kalau dia mengatakan, "Bang, nanti pergaulan buruk," ya udah. Ini uang saya pinjamkan, kau gunakanlah untuk buat usaha untuk anakmu. Daripada dia kuliah, menghabiskan waktu, menghabiskan uang dan dapat dosa. Ya, lebih baik uangnya dipakai untuk berusaha berdagang. Beli barang, jual barang, beli barang, jual barang. Sehingga anak memiliki rasa tanggung jawab. Dan memiliki pemasukan yang halal dan sibuk dengan pekerjaan yang halal. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Ibu Sofia di Pekanbaru bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita informasikan kembali untuk Antum dan Antuna, Bapak Ibu pemirsa Asil TV, dimanapun Antum dan Antuna berada, atau yang bisa menyimak siaran kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk nanti bisa langsung bertanya jawab di line 0811-755-0606. Silakan pertanyaannya langsung dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz. Untuk pertanyaan waris juga sangat disarankan untuk menelpon langsung. Atau bisa juga untuk antum yang punya pertanyaan seputar muamalah, dikirimkan pesannya melalui pesan singkat di layanan WhatsApp dan juga SMS. Sambil menunggu telepon yang akan masuk di nomor telepon 0811-755-0606, kita bacakan pertanyaan kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mau bertanya, apa hukum membeli pakaian second tapi untuk dipakai dan menerima hadiah pakaian tersebut dari teman yang menjual pakaian second Bali? Nah, pertanyaan menerima hadiah. Menerima hadiah pakaian tersebut dari teman yang menjual pakaian second Bali tersebut, Ustaz. Second Bali? Pakaian second Bali maksudnya, Ustaz. Second Bali. Mendapat hadiah, ya tidak ada masalah. Dipakai, silahkan dipakai. Baik. Jadi kalau tahu Anda bahwa dia mendapatkannya dengan cara tidak halal, dengan cara beli dalam karung, dan tidak jelas isinya, tidak ada spesifikasi dengan rinci, maka dia membelinya tidak halal. Tidak halal karena jual belinya batil. Jual beli yang batil bukan milik dia. Bila Anda tahu bahwa itu dihadiahkan kepada Anda yang second yang seperti itu, maka itu pun tidak halal bagi Anda. Baik. Nah, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk yang bertanya, kita informasikan juga bahwa siaran kita ini disediakan langsung oleh media-media yang tergabung dalam RTVC. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh seseorang yang termasuk miskin mengambil sembako yang dibagikan donatur terus diberikan ke salah satu pondok pesantren yang masih butuh dana Ustaz? Nah, jazakallah khair Ustaz. Mengambil sembako Ustaz. Apa maksudnya mengambil? Seseorang yang termasuk miskin mengambil sembako.
Mencurikah maksudnya? Beliau ini mungkin dapat jatah sembako, kemudian sembako ini dibagikan ke donatur yang diberikan kepada ponpes yang katanya masih butuh dana, Ustaz. Nah, Saya tidak paham kata memberikan. Kalau dia mengatakan miskin mendapat zakat atau mendapat sedekah, lalu dia sedekahkan lagi, terserah dia, alhamdulillah, ada masalah. baik. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita bacakan pertanyaan yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apa hukum sebagai direksi perusahaan memberikan fasilitas asuransi kesehatan untuk karyawan, di mana karyawan juga diminta membayar sebagian preminya? Jazakallahu khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Naam, Ustaz. Ya, direkturnya berdosa. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Sambil menunggu telepon, Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita informasikan kembali bahwa siaran ini direlay atau disiarkan langsung oleh media-media yang tergabung dalam RTVC. Ada Al-Ghuraba Lumajang, ada YNS Channel Purbalingga, dan juga Tangerang Mengaji. Insya Allah ini Bapak Ibu akan bisa menikmati siaran kita di media-media tersebut. Kita langsung bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa hukum... kita ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Bagaimana hukum apabila satu tanah lapang yang dibangun masjid dengan harta kaum muslimin ataupun wakaf kaum muslimin, namun sampai saat ini bangunan tersebut terbengkalai akibat masjid belum selesai. Namun pada saat yang bersamaan, kaum muslimin lebih memilih memperbaiki masjid yang telah ada sebelumnya yang saling berdekatan. Bagaimana hukumnya merobohkan bangunan tersebut kembali seperti semula untuk kembali digunakan sebagai lapangan olahraga karena ada kendala kekurangan biaya dan tidak ada indikasi untuk melanjutkan pembangunan, padahal tiang dan pondasi telah berdiri. Jazakallahu khairan, Ustaz. Allah barik. Tanah lapang milik siapa? Wakaf kaum muslimin, Ustaz. Untuk Pembangunan masjid. kaum muslimin wakafkan tanahnya untuk dibangun di atasnya masjid. Begitukah? Nah, Ustaz. Ya, haram Anda gunakan main tanah lapang. Itu masjid itu. Haram main bola di sana. Sama dengan main bola di dalam masjid. Itu memang masjid. Dia wakaf untuk masjid. Ya, masjid bukan bangunan. Ardul musabbalati liiqamatis salawatil khams. Ya. Definisi masjid dalam fikih itu adalah tanah yang diwakafkan untuk didirikan salat 5 waktu di atasnya. Ada bangunan, tidak ada bangunan, itu masjid. Ya. Cukup masjid Nabi SAW hanya dipagar setinggi 1 meter agar hewan tidak masuk ke dalamnya. Beratap tidak, hanya beratapkan daun-daun kurma. Ya, itu masjid Nabi yang Nabi salat di sana, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat salat di sana. Kalau ada yang main bola di dalamnya bagaimana? Tapi kalau umpamanya belajar ilmu bela diri, ketangkasan berperang, mana silahkan. Rasulullah pernah di hari Id orang-orang Habasyah melakukan keterampilan mempertunjukkan keterampilan berperang di dalam masjid. Kalau main bola itu laghun wa lahun. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita kembali informasikan untuk Bapak Ibu antum dan antuna semua dimanapun berada, pemirsa Asil TV, untuk langsung bisa berkonsultasi dengan Ustadz di 0811-755-0606 mengenai pertanyaan muamalah kontemporer tentunya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustadz, sambil menunggu telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, Afwan mau bertanya, saya Ibu Siti dari Bekasi. Apa hukum ikut saham di perusahaan asing, Ustadz?
dan hukum ikut koperasi yang ada simpan pinjamnya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Operasi anda simpan pinjam, bila yang minjam bayar berlebih itu namanya riba. Ikut di sana berarti anda ikut riba. Membeli saham perusahaan, membeli saham di perusahaan yang dia meminjam riba dan menempatkan dana di bank riba, anda terkena dosanya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Ibu Siti di Bekasi bisa memahami jawaban Ustaz. Kita informasikan kembali bahwa siaran kita ini disiarkan langsung oleh media-media yang tergabung dalam RTVC. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana seorang programmer di salah satu rumah sakit pemerintah. Status Ana THL, Ustaz. Dengan masa kontrak waktu tertentu. Dulu Ana pernah menerima permintaan pembuatan aplikasi dari salah seorang pegawai divisi yang lain berstatus ASN. Tujuan ingin dibuatkan aplikasi sebagai salah satu pencapaian kerja untuk syarat kenaikan pangkat. Ia sudah mengajukan permintaan pembuatan aplikasi kepada divisi IT. Namun belum bisa diproses karena banyak permintaan aplikasi lain yang harus dilakukan. Oleh karena itu, ASN tersebut menghubungi langsung agar bisa dibuatkan aplikasi dengan bayaran jasa. Ana menerima bayaran jasa dari pembuatan aplikasi tersebut dan mengerjakannya di luar jam kerja. Apakah ini halal, Ustadz? Jika tidak, apakah saya harus mengembalikan semua uang, termasuk juga yang sudah disedekahkan saat itu? Syukran, jazakallahu khairan, Ustadz. Nah, kalau di luar jam kerja Anda lakukan, tidak ada masalah. Nah, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik, kita coba terima telepon Ustadz yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana, Bapak? Dengan siapa, Bapak? Dengan Hidayat di NTB. Baik, silakan Bapak Hidayat. Baik, izin bertanya Ustaz terkait waris dan zakat. Orang tuanya menjual tanah milik ayah yang sudah wafat sebesar 200 juta. Kemudian uang sisanya tinggal 125 juta. Kemudian setelah masa haul, uang yang harus dikeluarkan itu sebesar 200 jutanya atau tinggal sisanya. Dan di sisi lain, anak punya uang yang sudah, uang pribadi maksudnya, yang sudah masuk waktu haul. Untuk zakatnya, ini apakah digabung atau dipisah, ya Ustaz? Digabung zakatnya. Oh, digabung. Kemudian, kalau uang umpama Anda sekarang punya uang 1 miliar, ya, bulan tahun depan tinggal lagi 800 juta. Yang sekarang berarti ya 1 miliar belum Anda zakatkan karena baru terima. Tahun depan tinggal 800 juta yang Anda zakatkan 800 juta kali 2,5%. Tahun depan naik menjadi 2 miliar 800 juta tadi, mungkin dengan uang yang lain Anda tambahkan. Yang penting uang Anda. Ya, zakat Anda berarti 5 berapa itu? 2 miliar dikali 2,5%. 50 juta. Bisa dipahami? Cinta kembali, misalnya waktu haulnya berbeda, di mana letak? Tidak ada haul yang berbeda. Selagi harta Anda, dia satu haulnya. Oh, baik, Ustaz. Kalau haulnya berbeda, Anda pusing. Setiap hari dapat uang, berarti setiap hari ini haulnya tanggal kapan, berapa dikeluarkan. Ini haulnya tanggal kapan, berapa dikeluarkan. Bukan begitu cara menghitung zakat. Ya, kapanpun Anda dapat, ya, digabung semuanya, kemudian semenjak umpamanya hari ini Anda terima 1 miliar. Alhamdulillah, tahun depan itu tinggal lagi 800 juta. Tapi 800 juta itu juga ada masukan dalam salah tahun itu ada dari uang gaji, ada uang hadiah, ada uang bonus, dan segala macam.
sudah jadi saldonya 800. Ada uang dagang juga, zakat Anda langsung jadi 800, walaupun ada yang diterima uang hari kemarin. Bukan setiap uang membuat haul sendiri. Kalau setiap uang membuat haul sendiri, ini kewajiban tidak bisa dilaksanakan oleh setiap muslim. Siapa yang bisa mencatat keluar masuk uangnya setiap hari? Baik, Ustaz. Baik. Jawab orang atas jawabannya. Baik, jazakallah khairan untuk Bapak Hidayat. Mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban Ustadz. Dan sepertinya itu adalah penelpon terakhir untuk kesempatan hari ini di program kita bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya kita minta sedikit nasihat dari guru kita. Fadhol Ustadz. Nah. Wani akhwati fillah, mempelajari syariat Allah dalam kehidupan kita merupakan suatu hal yang wajib manakala kita akan melakukan perbuatan tersebut. Haram bagi seorang beriman mukallaf besok dia akan bertransaksi tapi dia tidak tahu hukumnya halal atau haramnya. Ya, itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Maka pelajari syariat Allah, dan bila ada kasus yang Anda belum mampu memahaminya, mengetahui hukumnya, tanyakan kepada ahlinya. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu bitaufiq. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihat dan juga ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita konsultasikan bersama Ustadz bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada. Insya Allah di pekan depan kita akan bersama lagi bersama Ustadz. Dan jazakallah khairan juga untuk antum yang sudah bergabung di 0811-755-0606. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh media yang sudah menyiarkan siaran kita di kesempatan pagi hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia?